Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam religi KUA warahmatullahi. Kecamatan Sedan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi jumpa dengan saya dalam program Obrolan Gayeng KUA Sedan. Baik, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Sekretaris PCNU Kabupaten Rembang, sekaligus Ketua BPPM NU Islamiyah Syafi'iyah Gandri Rojo Sedan. Baik, kita langsung saja ngobrol sama beliau dengan topik yang sedang trending saat ini Pak, yaitu adalah moderasi beragama. Tapi sebelumnya biar kita lebih kenal dekat sama beliau, Bapak bisa sedikit memberikan gambaran profil Bapak. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Gayeng yang saya cintai, kita ngobrol di acara podcast milik kantor urusan agama, ya, Pak, ya. Ngobrol Gayeng ini untuk kemaslahatan masyarakat. Karena multaqal ulama di Unisula beberapa waktu lalu memang bahwa tantangan yang terkini, seorang pemimpin mengatakan bahwa anak muda saat ini sudah waktunya bergerak menguasai media massa. Nah, kalau kemudian media massa dikuasai oleh kelompok anak muda yang tidak pro pada pemikiran-pemikiran yang Indonesia banget, itu akan mengubah Indonesia menjadi negara yang tidak karu-karuan di negeri ini. Itu yang menjadi keprihatinan seluruh komponen anak negeri ini. Saya kebetulan saja ada di kepengurusan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang, yang juga kebetulan sepeninggal Mbah Sahlan Gandri, saya diminta oleh kawan-kawan untuk mengomandani Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Gandri Rojo, yang di sana ada PAUD, Raudatul Atfal, MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Ini harus dirawat, tidak boleh mati. Sekali kita sedikit berhenti berkeringat, sering saya katakan begitu, sekali sedikit saja kita berhenti berkeringat, maka di situ ada kemandekan regenerasi di mana-mana. Itu saya kira perkenalan saya dengan podcast Obrolan Gayeng di saat ini. Baik Pak, tadi mohon maaf lupa menyebut nama Bapak. Ya, saya kebetulan nama saya Muhtar Nur Halim, yang kebetulan juga pernah di pondok pesantren. Pondok pesantren saya di Futuhiyah Meranggen dulu. Di samping saya juga diajari oleh pondok pesantren di rumah ayah saya, dan saya juga pernah sekolah di perguruan tinggi di Semarang, kemudian saya di Malang, kemudian di Jombang. Sehingga saat ini menurut saya sudah saya anggap cukuplah untuk berkhidmah kepada masyarakat. Banyak kawan-kawan mengajak kami menyelesaikan disertasi, tapi saya mandekan saya dulu. Gitu ya. Biar baik Bapak, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia ini kan memiliki ragam suku, kemudian adat, budaya, serta kepercayaan masyarakat atau agama. Nah, karena topik kita ini tentang moderasi beragama, sebenarnya apa sih moderasi beragama itu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari firman Allah, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Jadi keberagaman itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang membuat hambanya, makhluknya ini beragam. Baik itu bangsa, suku, agama, budaya, dibuat beragam. Kalau saja Allah menghendaki satu, selesai sudah. Tetapi faktanya Allah menghendaki perbedaan ini memang sudah merupakan sebuah qada dan takdir Allah. Lah inilah yang harus kita rawat sedemikian rupa. Nah, salah satu keberagaman itu adalah agama.
Allah menciptakan itu memang. Sehingga beberapa kali kalau kita mendengarkan mauidhah dari moderasi beragama yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang, bersikap, berperilaku, mengejawantahkan nilai-nilai agama dalam praktik kehidupan bersama dengan menghargai perbedaan-perbedaan dan memaknai esensi daripada agama itu sendiri. Jadi yang dimoderasi bukan agamanya, karena agama tidak pernah tidak moderat. Seluruh agama di bumi ini, baik itu yang diakui secara formal oleh masyarakat ataupun tidak satupun kita melihat agama itu yang mengajarkan tidak moderat. Sehingga yang perlu dimoderasi bukan agamanya, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, Konghucu, dan seterusnya. Tetapi yang dimoderasi adalah cara beragamanya. Maka sikap, perilaku, implementasi, esensi beragama itulah yang mesti kita moderasi. Di negeri yang memang Indonesia ini multikultural. Multikultural itu dalam bahasa sehari-hari saya, kalau dengan anak-anak, saya sebut dengan multikultural, negara yang diisi oleh berbagai-bagai. Itu multikultural sederhana kita. Nah, inilah yang kemudian bahwa kadang-kadang kita ini melihat cara pandang beragama kita ini lebih ekstrim, menafsirkan dan tidak menghargai negara. Jadi tanda petiknya yang paling belakang tadi saya sebut adalah bagaimana beragama ini tidak lagi bertabrukan dengan negara. Bagaimana beragama ini adalah menghargai perbedaan dengan tanpa ada kekerasan di dalamnya. Ini namanya moderasi. Jadi, moderasi itu sulitnya bukan main itu. Orang disebut moderat itu sulitnya bukan main itu. Sangat sulit. Lihatlah misalnya, saya contohkan karena saya kebetulan di pengurus Nahdlatul Ulama, ya contohkan saja. Ketika Mbah Wahab mengomandani menerima konsep Nasakom Bung Karno, nasionalis agama dan komunis, Mbah Wahab di sana orang-orang yang ekstrim, tidak moderat, mesti berpikir bahwa Wahab ini kenapa sudah cenderung ke arah komunis. Padahal Mbah Wahab memperankan diri sebagai tawassut, mutawassit beliau. Berada di tengah-tengah, jangan terlalu ke kanan dan jangan terlalu ke kiri. Kalau ke kanan, NU sudah bubar sejaman itu, karena Masyumi juga bubar karena ingin mendirikan negara Islam. Sama saja lah. Inilah moderasi beragama yang harus kita galakkan di Indonesia. Contoh-contoh begitu luar biasa moderasi beragama. Jadi intinya moderasi beragama itu adalah cara pandang kita, ide pikiran kita, bersikap dan mengejawantahkan ajaran agama dalam perilaku bersama dengan memperhatikan esensi nilai-nilai ajaran agama. Itu namanya moderasi beragama itu ya. Karena berarti bisa diambil kesimpulan bahwa moderasi beragama itu kita bersikap tengah-tengah itu ya Pak? Iya, tawassut itu ya, tawassut. Jadi tidak terlalu condong ke kanan atau ke kiri, istilahnya. Kadang kan ada orang yang sedikit-dikit itu salah, sedikit-dikit itu gimana? Oke, saya contohkan yang terkecil ya aja misalnya. Ketika Anda sebagai seorang mubalighah misalnya, dan kemudian datang di sebuah tempat yang itu dalam kelompok moralitas masyarakat kita dianggap sedikit ataupun dianggap bergerak dari kenyataan, Anda berceramah di tempat-tempat yang misalnya di room, di kafe yang isinya adalah perempuan-perempuan penjajah, tanda kutip ya, penjajah seks komersial. Nah, yang terjadi kemudian ketika Anda berceramah di sana, bagi orang yang ekstrim pasti melarang itu. Karena tidak berpikir esensi, berpikirnya adalah kulit daripada agama itu sendiri. Jadi begini Pak, mengapa sih moderasi beragama itu penting untuk dikuasai setiap kita, maksudnya warga negara Indonesia ini Pak? Ya, karena begini, Indonesia ini multikultural. Indonesia ini terdiri dari berbagai-bagai.
berbagai-bagai. Kalau kemudian itu di sini adalah kelompok mayoritas adalah beragama Islam, dan kemudian Anda bersikap keras, pasti orang-orang yang kecil akan diinjak. Sama saja etnis, bukan hanya agama. Ini ajaran agama apapun ya, tidak hanya terbatas pada Islam. Cuman kebetulan saja kita ini 87% penduduk Indonesia ini kebetulan beragama Islam. Nah kalau kemudian itu menginjak yang kecil, kayak apa yang kecil? Padahal sebuah adagio mengatakan, orang itu, kelompok itu, masyarakat itu dikatakan besar ketika yang besar itu melindungi yang kecil. Jadi Islam ini, keberagamaan Islam kita ini harus bisa melindungi semuanya yang kecil-kecil itu, tanpa ada kekerasan, tanpa ada bullying. Dan perbedaan itu harus dipahami betul. Maka disinilah pentingnya untuk kelangsungan Indonesia ke depan, pilihan kita adalah bagaimana kita mempertahankan multikultural yang memang itu diciptakan oleh Allah syu'uban wa qabaila lita'arufu, untuk dilindungi siapapun tanpa menginjak hak-hak kemanusiaan. Sekali orang beragama dan itu menginjak kemanusiaan, pastilah itu ada kekeliruan cara memahami agama. Luar biasa penjelasannya, membuat saya semakin memahami moderasi beragama. Kemudian Pak, bagaimana sih atau mungkin tips atau cara, karena memang moderasi beragama ini kan susah untuk ditanamkan pada setiap individu. Nah, bagaimana sih caranya untuk menanamkan ke tengah-tengah atau tawasud tadi Pak? Oke, kita mulai dari tantangannya dulu. Sebetulnya ketika kita berpikir moderasi beragama itu ada tantangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang pertama, ada pemahaman agama itu yang terlalu ekstrim. Mencintai yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Karena mencintai itu apa adanya, nerima apa yang terjadi sesuai dengan sisi kehambaan manusia. Ketika seseorang mencintai agama Islam, cintailah dengan sepenuh hati. Misalnya aja karena saya kebetulan beragama Islam, yang sudah saya yakini kebenarannya, maka saya tidak akan menghina, melecehkan, membuli orang-orang yang beragama lain. Ini syarat mutlak kita untuk menciptakan moderasi beragama di Indonesia. Yang kedua, ini tantangan kedua. Jadi ekstremisme itu harus dilawan siapapun. Apalagi sejarah di Indonesia membuktikan bahwa ekstremisme itu memang tidak layak dan patut hidup di Indonesia. Yang kedua, tidak boleh memonopoli tafsir pemahaman agama. Tidak boleh. Sehingga menganggap yang lain salah itu tidak boleh. Hanya internal loh persoalannya. Jadi ketika Anda memahami sebuah kitab suci katakanlah begitu, pemahaman tekstualis, yang terjadi adalah monopoli pemahaman itu. Yang terjadi menganggap semuanya salah. Anggaplah apa yang kita yakini benar, bisa jadi orang lain yang berpendapat itu benar juga. Yang terjadi apa? Sayyidina Ali dibunuh oleh seorang yang penghafal Al-Quran, yang apa itu bahasanya? Khawarij. Orang Khawarij, yang sekarang kita kenal Khawarij ya, disebut dengan hari-harinya berpuasa, malam-malamnya berjungkung malam, dan mulutnya adalah penghafal Al-Quran. Tapi karena beragamaan tidak memahami esensi beragama, yang terjadi kemudian adalah dia memonopoli tafsir Al-Quran bahwa kebenaran ada hanya di dia saja. Ini tantangan kita. Di Indonesia merebak, apalagi di media sosial. Sehingga kita yang kebetulan warga Nahdlatul Ulama melakukan pembacaan Yasin berjamaah saja dianggap bid'ah. Kemudian ini kan aneh banget lah ini cara pandangnya seperti itu. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, adalah tunduk dan patuh kepada sistem pemerintahan yang sah. Jadi tidak ada paham keagamaan yang tabrak-tabrakan dengan paham kenegaraan. Ketika paham kenegaraan ditabrukkan dengan paham keagamaan, atau paham teks keagamaan ditabrukkan dengan paham kenegaraan, menghina Pancasila sebagai dasar negara, menghormati bendera adalah syirik, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah musyrik, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sikap moderasi beragama. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti pertanyaan yang terakhir tadi setelah saya sebutkan tantangan tadi?
Yang mesti kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita menciptakan SDM-SDM baru ke depan untuk benar-benar memiliki sikap, perilaku, dan implementasi keberagamaan ini dengan cara tawasud. Dan itu sudah contohnya dari berbagai kiai, guru kita yang berpikir tawasud. Ketika guru melarang santrinya untuk sekedar mendengarkan musik di saat santai-santai, itu artinya dia sudah tidak berpikir tawasud. Ketika seorang guru, seorang kiai, tanda kutip ya saya sebut, melarang santri-santrinya untuk mengikuti upacara bendera merah putih, itu artinya dia sudah ekstremis, dan itu harus diwaspadai. Inilah peran negara hadir kepada masyarakat untuk kemudian melindungi. Lalu di manakah Kementerian Agama? Kan di situ persoalannya. Kementerian Agama adalah menjadi mediator masyarakat yang pluralis ini, yang berbeda-beda tadi, yang berbagai-bagai tadi, untuk mencintai negaranya yang multikultural, dan kemudian negara ini bisa abadi sampai kiamat H-1. Indonesia ini harus tetap ada dan tetap seperti ini. Inilah founding fathers yang meninggalkan kita ideologi yang sekofah, ya, yang ada perjanjian kuat antara kelompok manapun untuk berideologi Pancasila. Itu sederhana seperti itu. Tinggal kita negara yang menganggarkan negara untuk moderasi. Dan saya tertarik ketika kemarin Gus Menteri Agama Republik Indonesia bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi 8 telah melonsing moderasi beragama. Saya tertarik itu, dan ini tinggal melanjutkan kerjasamanya Kementerian Agama dengan organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah, dan kelompok-kelompok moderasi lainnya, dengan mengajak masyarakat untuk berpikir pemahaman esensi beragama. Itulah yang disebut dengan moderasi beragama. Baik, Bapak. Kemudian Bapak, apa sih pesan Bapak kepada para muda-mudi Indonesia agar selalu tertanam moderat gitu Pak? Ya, ikuti semua kegiatan-kegiatan yang itu berbasis moderat. Pahami agama ini secara esensif, bukan lagi persoalan teks daripada agama itu. Apa yang ada di teks tidak pernah itu salah kalau dipahami secara esentif. Jadi isi daripada teks itu apa? Apa itu? Menghargai kemanusiaan, keadilan bersama. Itu adalah esensi ajaran agama. Islam kami seperti itu. Sehingga kita tidak pernah menabrukkan ajaran agama ini dengan sistem kenegaraan, sistem keadilan, sistem kebersamaan asyura, dan tidak pernah meninggalkan agama sebagai manusia Indonesia yang bertuhan yang Maha Esa. Itu anak-anak muda juga begitu, SDM-nya diperkuat, kegiatan-kegiatan yang berbasis pelatihan-pelatihan yang itu mengarah kepada moderasi agama terus bergerak. Pendakwah juga begitu. Maka saya setuju catatannya, Kementerian Agama segera melakukan sertifikasi mubalek-mubalek. Ini penting banget itu dalam rangka moderasi paham keagamaan di Indonesia. Kalau itu tidak dilakukan, mesti ditentang orang-orang yang berpikir ekstrim. Kayak kiai ini dikendalikan oleh negara, tidak. Tapi agar tidak salah paham terhadap memahami multikultural Indonesia dan paham keagamaan pada masyarakat. Anak muda seperti itu seharusnya. Pak, ngobrol tentang moderasi beragama. Rasanya ingin berlama-lama, namun mohon maaf karena durasinya sudah habis ya. Tapi sebelum saya tutup, Bapak, kami mohon pesan dan kesan dari Bapak untuk para obrolan gayeng kru, Bapak. Sahabat obrolan gayeng dimanapun kita berada, saya kebetulan di pengurus Nahdlatul Ulama dan kebetulan di Ketua Umum BPPMNU Islamiyah Syafi'iyah yang di bawah naungan Panji Organisasi Nahdlatul Ulama. Saya ingin berpesan bahwa setiap langkah kita, sikap kita, pikiran kita, hendaklah kita ini selalu berpikir moderat. Saya meyakini bahwa kenapa kota Madinah itu tidak disebut dengan negara Islam waktu zaman Rasulullah membentuk sebuah negara di Madinah, tidak disebut dengan negara Islam tapi disebut Al-Madinah, Al-Munawwarah, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu memahami dan pasti memahami bahwa memang masyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok. Disitulah kita akan
merasakan ketika kita menarik persoalan negara kecil Madinah yang hanya dihuni puluhan ribu orang, yang Indonesia sekarang dihuni lebih dari 270 juta orang ini adalah mangklarnya Madinah itu ya Indonesia ini. Kita yang terdiri dari berbagai agama, kita yang terdiri dari berbagai etnis, keturunan, perbedaan latar belakang, dan saling menghargai. Kalau ini kita lakukan, Indonesia akan bertahan sampai kapanpun, sampai hari kiamat kita pertanggungjawabkan pada Allah di akhirat, bahwa inilah yang paling benar Indonesia kita pilih. Saya kira itu pesan saya untuk kawan-kawan muda. Anak muda ke depan adalah pemilik Indonesia, next generation. Dan kami yang ada di kebetulan aja berkhidmah di dunia pendidikan selalu meyakini bahwa adibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Jadi anak-anak muda harus diajari sesuatu yang berbeda dengan yang saya lakukan sekarang ini. Dan pesan yang menarik dari dunia pendidikan, if you like to have a crop after a century, go and educate your people. Dan ketika Anda menghendaki ada generasi ratusan tahun yang akan datang, maka yang terpenting adalah jalan dan didiklah mereka. Itu yang bertanggung jawab kita bersama. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya telah meluangkan waktu datang ke obrolan Gayeng. Sahabat religi KUA Kecamatan Sedan, demikian obrolan kita tentang moderasi beragama bersama Bapak Mukhtar yang sangat menarik dan rasanya ingin diperpanjang terus ya Pak ya. Namun nampaklah daya waktu telah berakhir. Saya bersama kru obrolan Gayeng memohon maaf atas segala salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.